Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Polda Metro Jaya minta pihak Roy Suryo CS ajukan pra peradilan jika tak setuju dengan status tersangkanya usai gelar perkara khusus. Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo menilai polisi tak memiliki kewenangan tetapkan keaslian ijazah Jokowi. Polda Metro Jaya telah menunjukkan ijazah asli Joko Widodo dalam gelar perkara khusus tuduhan ijazah palsu yang digelar pada Senin lalu. Penunjukan ijazah asli itu dilakukan atas seizin dan kesepakatan seluruh pihak yang hadir dalam forum gelar perkara khusus, baik itu dari pihak tersangka dan pelapor. Kami sampaikan bahwa dalam forum gelar perkara khusus tersebut, atas seizin dan kesepakatan para pihak dalam forum, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM sebagaimana telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari pelapor Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo CS menilai penyidik tak memiliki wewenangan menetapkan keaslian dokumen ijazah Jokowi. Selain itu, penunjukan ijazah Jokowi oleh penyidik sekaligus mengkonfirmasi pernyataan Budi Aristiadi yang sebelumnya dianggap menyebarkan informasi tidak benar tentang ijazah Jokowi. Proses penunjukan bukti ijazah SMA dan S1 Jokowi hanyalah untuk mengkonfirmasi bahwa dokumen tersebut benar ada dan telah disita oleh penyidik per 23 Juli 2025. Penunjukan dokumen tersebut sekaligus membongkar kebohongan saudara Budi Aristiadi, Ketua Umum Projo, yang mengaku telah ditunjukkan ijazah Jokowi dan diklaim asli saat berkunjung di kediaman Jokowi di Solo pada tanggal 24 Oktober 2025. Diketahui Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Setelah gelar perkara ini, polisi kemudian akan pemenuhan rekomendasi untuk kelengkapan berkas perkara dan segera berikan kepastian hukum. Dari Jakarta dan Helmi Sajembati, iNews melaporkan. Seorang pencuri menggasak sejumlah barang serta uang tunai di sebuah minimarket di Jalan Raya Mauk, Tangerang, Banten. Pelaku masuk dengan menjebol plafon dan menyamarkan diri dengan mengenakan mukena. Kamera pengawas merekam seorang pencuri yang mengobrak-abrik minimarket di Jalan Raya Mauk, Tangerang, Banten. Ia menggasak uang tunai, rokok dan parfum senilai jutaan rupiah. Sebelumnya pelaku masuk setelah menjebol plafon melalui genteng rumah di belakang minimarket. Ia kemudian masuk ke ruang karyawan dan mengenakan mukena untuk menyamarkan diri. Sehari kemudian pelaku akhirnya ditangkap saat sedang nongkrong bersama temannya. Alasan pelaku menggunakan mukena supaya tidak termonitor CCTV, supaya pelaku tidak dikenali. Tapi pelaku pada saat mau naik, mau selesai melaksanakan aksinya, mukena dilepaskan kembali. Nah, disitulah terlihat terkena soal CCTV. Saat ini, pelaku yang merupakan spesialis pencuri minimarket masih dalam pemeriksaan intensif tim penyidik Polsek Sepatan. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Satreskrim Polres Bandara Ngurah Rai Bali berhasil mengungkap jaringan penggelapan mobil rental. Mobil rental yang digelapkan dijual ke penada ke Sidoarjo, Jawa Timur dengan kerugian mencapai 750 juta rupiah. Inilah 5 tersangka berhasil ditangkap Satuan Reskrim Polres Bandara Ngurah Rai atas kasus penggelapan mobil rental. Setiap pelaku memiliki peran masing-masing. Modus yang digunakan yakni salah satu pelaku memesan mobil sewaan dengan menunjukkan tiket palsu, seolah-olah wisatawan yang akan berlibur di Bali. 5 pelaku ditangkap di sejumlah wilayah berbeda di Denpasar, Badung, hingga Sidoarjo, Jawa Timur. Sejumlah barang bukti diamankan petugas, diantaranya 5 pasang nopol palsu, GPS, uang tunai, 3 unit mobil, dan pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Ini mengirim tiket palsu ke pemilik
supaya dipercaya kalau pelaku menyewa mobil untuk tamu yang akan datang ke berlibur di Bali. Yang kedua, terduga pelaku berpura-pura sebagai tamu atau wisatawan yang datang ke Bali dan menyewa mobil, kemudian setelah masa waktu sewa habis, mobil tersebut dibawa kabur oleh pelaku. Para pelaku dijerat dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Penjaga lahan sengketa di Makassar, Sulawesi Selatan diringkus karena memproduksi busur panah. Dari rumah pelaku, polisi menyita puluhan batang anak panah, busur dan juga gerinda. Apa dibuat? Pria berusia 38 tahun ini tak berkutik saat diringkus di rumahnya di Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap polisi setelah adanya laporan dari masyarakat bahwa pelaku memproduksi anak panah busur tanpa izin. Dari lokasi, polisi menyita puluhan anak panah dan busur siap guna yang siap dijual. Tak hanya itu, polisi juga menyita mesin pembuatan busur panah berupa gurinda. Saat diperiksa, pelaku akui membuat busur panah untuk digunakan sebagai senjata saat menjaga lahan sengketa. Kami amankan seorang laki-laki berinisial FS, itu berkat informasi dari warga bahwa yang bersangkutan selama ini telah membuat busur di kediamannya. Adapun hasil interogasi yang kami lakukan terhadap pelaku adalah maksudnya adalah untuk digunakan jaga-jaga lahan tanah yang selama ini dia jaga. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang lembaran negara. Pelaku pun diancam dengan pidana penjara maksimal 10 tahun. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Polda Jawa Timur masih memburu terduga pelaku lain dalam kasus kematian mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang yang jasadnya ditemukan di sungai. Keluarga korban berharap pelaku dihukum mati. Penyidik Polda Jawa Timur terus mendalami kasus kematian mahasiswi Muhammadiyah Malang Faradila Amalia Najwa. Selain menangkap ipar korban yang merupakan anggota Polri, Agus Sulaiman, penyidik juga masih memburu pelaku lain. Polisi menduga pembunuhan itu dilakukan lebih dari 1 orang. Ini untuk pelaku lainnya masih dalam pencarian. Begitu juga dengan motif masih dilakukan pendalaman oleh tim Jatanras Polda Jawa Timur untuk mengetahui penyebab pasti dari para pelaku melakukan tindak pidana yang kepada. Sementara itu, ayah Faradila Amalia menduga pelaku membunuh korban karena ingin menguasai harta. Sebab menurut ayah korban, Faradila dijemput di kosan kemudian ditemukan tewas dengan bekas luka di leher. Menguasai hartanya. Ingin menguasai hartanya, Pak? Ya. Balik. Oh, berarti ingin menguasai harta balik. Ya. Keluarga harta. Kalau saya minta hukum mati. Sebelumnya polisi telah menahan terduga pelaku Agus Sulaiman di Polda Jawa Timur. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Jules Abraham Abbas, Agus Sulaiman bertugas di Polres Probolinggo Kabupaten. Tim Liputan iNews melaporkan.